Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rizka Fitri dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 1D Fakultas FKIP Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan jelaskan definisi berbicara secara umum. Berbicara adalah kegiatan berbahasa secara lisan yang dilakukan oleh manusia. Berbicara adalah kemampuan manusia untuk mengucapkan bunyi-bunyian, artikulasi untuk mengekspresikan gagasan, pikiran, maupun perasaan mereka kepada orang lain. Berbicara juga memiliki beberapa tujuan, yang diantaranya yaitu tujuan sosial, tujuan ritual, tujuan ekspresif, dan tujuan instrumental. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari tujuan-tujuan berbicara tersebut. Manusia menjadikan berbicara sebagai sarana untuk keberlangsungan hidup mereka, eksistensi, dan kebahagiaan. Dengan kita berbicara kepada orang lain, maka kita dengan kata lain kita itu memperoleh kebahagiaan dan untuk menghindari tekanan sosial. Maka kita membutuhkan orang lain untuk menenangkan diri kita sendiri. Tujuan pertama yaitu tujuan sosial atau disebut juga dengan komunikasi sosial. Manusia membutuhkan manusia lain untuk keberlangsungan hidup mereka di dunia ini. Untuk berinteraksi dengan orang lain, manusia membutuhkan berbicara. Nah, dengan berbicara mereka bisa berinteraksi dengan orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di dunia ini. Kedua, yaitu komunikasi ekspresif. Yaitu komunikasi ekspresif adalah komunikasi yang dimana bentuk penyampaiannya yaitu kita menyampaikan perasaan atau emosi kita kepada orang lain. Komunikasi ini bisa berbentuk berbagai macam, yaitu seperti verbal maupun non-verbal, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Ketiga adalah komunikasi ritual, yaitu komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam bentuk komunikasi ini banyak berbagai bentuknya. Seperti kita berdoa kepada Tuhan, maka itu juga bisa disebut dengan komunikasi secara ritual. Karena komunikasi ritual adalah kita berbicara kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita sendiri. Komunikasi ini berbeda-beda tergantung agama masing-masing. Nah, untuk agama Islamnya sendiri, kita kan berdoa sejak selesai sholat maupun berdoa bebas lah gitu sesuai kebutuhan kita. Nah, itu juga bisa disebut dengan komunikasi ritual. Contoh lain yaitu sunatan, hajatan, itu juga bisa disebut dengan komunikasi ritual. Keempat, yaitu komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental ini memiliki tujuan umum, yaitu mengajar, mendorong, menggerakkan, bisa juga menghibur orang lain. Nah, dari tujuan-tujuan umum ini dapat kita ringkas, tujuan-tujuannya itu menjadi tujuan bersifat persuasif atau mendorong. Apa itu persuasif? Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasif adalah tindakan mendorong atau meyakinkan seseorang untuk berperilaku. Contoh dari persuasif adalah persuasif itu bisa juga berupa kalimat maupun kata-kata. Nah, contoh dari kata persuasif adalah kita harus menjaga lingkungan sekitar atau kita
kita harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita tetap terjaga dengan bersih. Nah, itu salah satu contoh dari kata persuasif atau kata mendorong, yaitu dengan kata-kata itu kita terdorong atau kita digerakkan untuk membuang sampah pada tempatnya, supaya dengan membuang sampah lingkungan kita tetap terjaga dengan bersih dan sehat. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan salah satu dari tujuan yang telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, saya akan mengambil tujuan ekspresif atau komunikasi ekspresif. Dan ini saya akan mencontohkan. Di saat saya sedang keluar, terus tiba-tiba di keramaian perut saya sakit. Terus saya memegang perut saya sambil meringgas kesakitan. Tiba-tiba banyak orang yang melihat ke arah saya. Mereka beranggapan bahwa saya sedang sakit perut. Terus mereka mengusap-ngusap pundak saya seraya berkata, "Kamu gak apa-apa." Nah, itu adalah salah satu contoh dari tujuan ekspresif atau komunikasi ekspresif, yang dimana tujuan ekspresif atau komunikasi ekspresif ini bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara verbal maupun non verbal. Sekian penjelasan dari saya dari tugas keterampilan berbicara yang diberikan oleh Pak Sahrul Qadri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.